Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Semoga kita semua di sini selalu sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba bayangkan sebuah situasi sederhana. Ketika kita menginjak duri, biasanya kita akan merasakan sakit yang cukup tajam. Namun ketika kita menginjak batu kecil, rasa sakitnya tidak sebesar ketika kita menginjak duri. Menurut kalian, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal ini berkaitan dengan luas permukaan dan gaya yang bekerja pada benda, yang kemudian menghasilkan suatu besaran yang disebut dengan tekanan. Sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan membaca bahan ajar dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan gaya, luas permukaan, dan tekanan melalui pengamatan video pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, menerapkan konsep tekanan pada zat padat, zat cair, dan zat gas melalui kegiatan eksperimen sederhana dengan baik. Yang keempat, menganalisis hasil percobaan tentang tekanan melalui kegiatan diskusi secara kelompok dengan tepat. Yang kelima, menarik kesimpulan tentang tekanan dalam kehidupan sehari-hari melalui presentasi secara logis. Yang pertama, ada konsep tekanan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas permukaan. Dengan kata lain, tekanan merupakan penyebaran gaya yang ada pada bidang tersebut. Secara sistematis, tekanan dapat dirumuskan sebagai P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan atau pascal, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Dari rumus tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tekanan dipengaruhi oleh gaya dan luas permukaan. Jika gaya semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Namun, apabila luas permukaan semakin kecil, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Coba perhatikan contoh duri dan batu tadi. Ujung duri memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan batu. Karena luas permukaannya lebih kecil, maka tekanan yang dihasilkan itu lebih besar. Jadi, duri akan lebih sakit ketika diinjak. Dari contoh tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tekanan berbanding lurus dengan gaya, dan tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, setelah mengetahui konsep dan hubungan antara gaya dan luas permukaan pada tekanan, sekarang kita akan mempelajari tekanan pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat sangat dipengaruhi oleh besar gaya dan juga luas permukaan bidang tekan. Contohnya seperti batu dan juga duri tadi. Ujung luas permukaan duri lebih kecil dibandingkan batu, sehingga tekanan yang dihasilkan lebih besar dan terasa lebih sakit. Rumus tekanan pada zat padat adalah P sama dengan F per A, seperti tadi. Nah, misalnya pada contoh soal, sebuah benda memberikan gaya sebesar 120 N pada permukaan lantai dengan luas 3 meter persegi. Berapakah tekanan yang dihasilkan? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Diketahui F sama dengan 120 N dan A sama dengan 3 meter persegi. Kemudian masukkan ke dalam rumus P sama dengan F per A. P sama dengan 120 per 3. 120 per 3 sama dengan 40. Jadi, tekanan yang dihasilkan adalah 40 pascal.
Dengan konsep tekanan pada zat padat, kita dapat melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan plastisin dan dua buah benda dengan luas permukaan yang berbeda, contohnya koin dan ujung pensil. Jika keduanya ditekan pada plastisin dengan gaya yang sama, maka ujung pensil akan meninggalkan bekas yang lebih dalam dibandingkan koin. Hal ini menunjukkan bahwa luas permukaan yang lebih kecil menghasilkan tekanan yang lebih besar. Nah, ini adalah tabel hasil percobaan perbedaan tekanan pada plastisin, pada benda koin, dan juga ujung pensil. Yang kedua, tekanan pada zat cair. Ketika kita menyelam di laut atau danau, kita akan merasakan tekanan pada telinga kita. Semakin dalam kita menyelam, tekanan yang dirasakan akan semakin besar. Hal ini terjadi karena adanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair akibat kedalaman. Rumus dari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Semakin dalam suatu benda di dalam air, maka tekanannya akan semakin besar. Contohnya pada soal, seorang penyelam berada pada kedalaman 4 meter di dalam air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatisnya adalah... Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan 4 meter. Kemudian kita masukkan ke rumus, P sama dengan Rho kali G kali H. P sama dengan 1000 kali 10 dikali 4. 1000 dikali 10 dikali 4 sama dengan 40.000 PA. Jadi, tekanan hidrostatis yang dialami penyelam adalah 40.000 pascal. Selain dari tekanan hidrostatis, pada tekanan zat cair juga ada hukum Archimedes. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, maka benda tersebut akan terasa lebih ringan. Hal ini disebabkan oleh adanya hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu berbunyi, benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Rumus hukum Archimedes adalah Fa sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana Fa adalah gaya apung, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume benda yang tercelup. Nah, misalnya pada contoh soal, sebuah benda memiliki volume 0,01 meter kubik dan dicelupkan ke dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Berapakah gaya apung benda tersebut? Jadi, penyelesaiannya seperti ini. Diketahui, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 M per S kuadrat, dan V sama dengan 0,01 meter kubik. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, Fa sama dengan Rho dikali G dikali V. Fa sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,01. Hasilnya adalah 100 Newton. Jadi, gaya apung yang dialami benda tersebut adalah 100 Newton. Untuk membuktikan adanya tekanan pada zat cair, kita dapat melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan botol plastik yang diberi lubang dengan ketinggian yang berbeda-beda. Ketika botol diisi air yang keluar dari lubang paling bawah akan memancar lebih jauh daripada air yang keluar dari lubang yang berada di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam suatu posisi titik dalam zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Yang ketiga, ada tekanan pada zat gas.
Tekanan gas terjadi karena partikel-partikel gas yang bergerak bebas dan menumpuk dinding wadahnya. Contohnya adalah pada udara di dalam ban kendaraan, balon yang ditiup, dan pompa sepeda. Gas juga dapat berubah tekanannya apabila terjadi perubahan pada suhu atau volume. Contoh penerapan tekanan pada zat gas adalah pada balon udara panas. Nah, udara panas memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan udara dingin, sehingga balon udara dapat terbang. Setelah mempelajari berbagai jenis tekanan, sekarang kita akan mempelajari tentang penerapan atau aplikasi konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pada hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang yang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Rumus hukum Pascal adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, prinsip hukum Pascal ini digunakan pada pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, dan rem hidrolik kendaraan. Nah, contohnya ada soal, jika gaya 20N diberikan pada piston kecil dengan luas 2 cm kuadrat dan luas piston besar 50 cm kuadrat, berapakah gaya yang dihasilkan pada piston besar? Nah, untuk penyelesaiannya diketahui F1 sama dengan 20N, A1 sama dengan 2 cm kuadrat, dan A2 sama dengan 50 cm kuadrat. Yang ditanyakan adalah F2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu 20 dibagi 2 sama dengan F2 dibagi 50. 10 sama dengan F2 per 50. F2 sama dengan 500 Newton. Jadi, gaya yang dihasilkan adalah 500 Newton. Nah, contoh aplikasi yang kedua adalah tekanan pada makhluk hidup. Nah, tekanan juga dapat terjadi pada makhluk hidup loh. Yang pertama, pada tumbuhan. Tekanan berperan dalam pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun melalui jaringan silem. Sedangkan pada manusia, tekanan dapat kita lihat dari tekanan darah yang membantu mengalirkan darah ke seluruh tubuh manusia. Nah, dari berbagai hal yang telah kita pelajari tadi, kita dapat menganalisis bahwa tekanan dipengaruhi oleh gaya dan juga luas permukaan bidang tekan. Nah, dari pembelajaran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan adalah suatu gaya yang bekerja pada suatu luas permukaan. Tekanan dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, tekanan ini juga dipengaruhi oleh gaya dan luas permukaan bidang tekan. Konsep tekanan juga banyak dimanfaatkan dalam berbagai teknologi dan juga sistem kehidupan makhluk hidup. Baik semuanya, itulah pembahasan kita mengenai tekanan dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami tentang materi tekanan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.